Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, salam belajar, berjuang, bertakwa. Kembali lagi bersama kami pengurus PC Ibnu Kota Cimahi dalam agenda membawakan acara ngajol, yaitu ngajol itu ngaji online. Ngaji online ini sudah diagendakan rutin tiap hari selama bulan Ramadan. Tentunya sambil ngabuburit karena jam tayangnya di IGTV itu jam setengah 6 sore dan di YouTube itu jam 4 sore. Nah, terserah kalian nanti mau nonton YouTube atau di Instagram, boleh follow dulu Instagramnya. Yang belum subscribe dulu. YouTube-nya PC Ibnu Kota Cimahi. Oke. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama siapa Kang namanya Kang? Muhammad Azhari Husain. Masya Allah, beliau adalah salah satu pengurus PC Kota Cimahi juga. Beliau seorang, Masya Allah, seorang ustadz. Masya Allah. Ya kita, saya tidak lupa ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankan, untuk seluruh rekan dan rekanita seluruh Indonesia, wabil khusus untuk rekan dan rekanita Kota Cimahi. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya sebelumnya semoga juga bulan puasanya tidak bolong-bolong ya Kang ya. Betul sekali. Ya, karena kalau bolong biasanya untuk rekan-rekan nih biasanya suka ada bahasa ngegodin. Ngegodin itu sebetulnya tidak boleh ya. Cuman dihilangkan lah. Harus dihilangkan ya. Ya ngegodin itu sebetulnya buka puasa diam-diam gitu. Diam-diam Kang ya. Diam-diam. Kalau Iya. sembunyi-sembunyi apa? Ya sembunyi sama aja. Oh sama. Masya Allah. Kirain saya beda Kang. Oke. Yang mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Nah, kita akan membahas yang ringan-ringan dan mengingatkan kembali juga. Ini kan pelajaran materi pastinya sudah dipelajari lah. Kita akan membahas hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Nah, nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Ajengan Ari, insya Allah. Apa saja nih yang akan istilahnya yang dapat membatalkan puasa ini? Ntar langsung dijelaskan baik Kang, biar Langsung saja. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali daripada atau bersama pengurus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi, yang sebagaimana bisa disaksikan bahwa memang pada cakep, tampan, dan insya Allah barokah. Masya Allah. Sebelum pada hal yang inti, kita panjatkan dulu rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, sampai kepada kita para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pada yang tadi Akang bicarakan ya Kang ya, yang disindir istilah bahasa kerennya sekarang ya, milenialnya, yakni tentang batalnya puasa. Mungkin hal ini banyak dilupakan sedikit-sedikit, tidak terasa. Mohon maaf, bukan dilupakan, ingat tapi tidak terasa gitu. Karena apa? Sedang musim seperti ini. Apalagi sekarang musim apa Kang itu? Apa yang virus itu namanya? Congorna itu kan? Corona Kang, Corona. Masya Allah. Ini congorna. Nggak tahu saya apa congorna. Ini luar biasa Pak. Masya Allah. Baik rekan dan rekanita. Ini ada rekanitanya nggak Kang? Ada insya Allah. Ada insya Allah ya. Harus ada katanya rekanita. Ya baik, kepada rekan dan rekanita serta warga
yang saya cintai dan tentunya mencintai saya. Kang Masya Zain mah enggak. Allah, Masya Allah. Kita harus terlebih dahulu mengetahui puasa itu sendiri. Puasa berasal dari bahasa Arab yakni saum ya. Kalau dalam arti Indonesianya yakni menahan. Menahan daripada makan, minum, itu dari segi bahasa, makan, minum, menahan nafsu dan menahan daripada yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah maka menahan daripada hal yang bisa membatalkannya satu hari lamanya full, daripada mulai dari terbit fajar ya Kang ya sampai terbenam matahari gitu kan, seperti itulah. Nah maka dari itu langsung saja pada yang inti ada 6 yang membatalkan puasa Kang, yang saya pelajari daripada guru saya gitu. Ada 6 dan juga ini sangat jelas ya, ada dalam kitab Sapinah, ada ya bahwasannya kitab fikih ya, ada 6. Yang pertama itu adalah apa Kang? Yang pertama coba apa coba? Ini saya menanya dulu kepada Akang. Yang pertama apa Kang? Yang pertama syahadat Kang. Syahadat, betul ini. Kalau rukun Islam ini luar biasa. Nah ini tadi sedikit dilarat bahwa beliau ini sebetulnya guru saya. Beliau ini adalah guru saya ya, guru saya di mana beliau ini luar biasa. Mohon maaf, kami memang selalu tertawa bahkan tersenyum dimanapun karena senyum ibadah ya. Terlalu banyak ketawa jangan, nanti mengeraskan hati, bukan begitu Kang ya? Masya Allah. Ini beliau itu guru saya, cuma beliau tawadhu gitu kan, luar biasa. Aduh sampai nyebut saya, sampai nyebut saya apa itu Ustadz, jauh saya mah ngaji juga nggak bisa, ini juga baca. Ya sedikit saja sharing lah. Yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang pertama makan dan minum, langsung saja dibahas. Makan dan minum, ya tentu saja makan itu membatalkan puasa gitu. Membatalkan puasa apalagi disengaja minum. Kenapa gitu? Salah satunya alasan yang logisnya karena enak. Jadi yang enak-enak itu ketika puasa itu dihilangkan dulu. Siang mah kalau udah malam, udah terbenam matahari ya monggo gitu kan, silahkan. Jangankan makan yang bisa, mohon maaf, apapun itu namanya Kang ya, ada istilahnya apalah, apalagi yang sudah menikah ya itu monggo lah, mangga lah itu ya. Istri jadi tajil. Nah, ya jadi tajil itu boleh, ini luar biasa ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu yang pertama makan dan minum. Namun akan tetapi bila mana makan dan minumnya tidak sengaja, contoh Kang Zain ini tiba-tiba sudah olahraga, jogging, lari sampai rumah tiba-tiba legu. Wah, ketika meleguk begini datanglah saya, Zen kernaon kalau kata bahasa Sunda, Zen lagi apa? Aduh haus, ente itu puasa. Astagfirullahaladzim, tinggal nyisa beberapa kecelak beberapa tetes, maka itu tidak batal. Kenapa demikian? Dari mana asal Kang itu? Ini daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bila mana siapa lupa ya, yang artinya barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa Kang, ini jelas ya hadisnya, artinya dalam keadaan puasa kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan lagi. Jadi tuluikeun, teruskan atau teruskanlah. Jadi maka kalau insya Allah lupa tidak apa-apa gitu. Kalau lupa tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau lupa, jangan dihaja gitu. Istilahnya apa dihaja tuh? Disengaja. Makan, wah lupa nih. Ketika ditanya, aduh lupa, sana lupa, itu kan jadi enak. Masya Allah. Yang kedua ya, para rekan dan rekanita ya, gitu. Kenapa rekanitanya lembut? Karena perempuan itu harus dilembuti, insyaallah, kasih sayang. Bukan begitu Kang? Masya Allah. Ya. Yang kedua adalah muntah yang disengaja. Wah Kang, gimana? Masa muntah disengaja? Bisa dicolok, gitu kan? Dicolok. Batal Kang, itu batal. Batal itu sampai muntah. Bahkan meskipun tidak tertelan lagi. Nah, yang dibahayakan itu ketika muntah diteleg deui. Kalau Akang Zain ini ketika muntah ya dimakan lagi pemirsa. Wareg. Jadi lapar dia tuh mungkin. Luar biasa. Nah, itulah salah satunya
karena seperti sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa terpaksa muntah tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Tuh, jelas di sini Kang. Dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia mengqadha. Jadi kalau tidak sengaja mah contoh misalkan jol mual, utah atau muntah itu tidak apa-apa Kang. Akan tetapi ketika kita dicolok disengaja atau misalkan gimana pun itu caranya supaya misalkan Kang Jen supaya muntah ditepuk gitu sampai nah itu batal ya. Lalu yang ketiga Kang, yang ketiga adalah nah ini yang luar biasa yang kadang sering ditanyakan pada ustadz-ustadz, pada para kiai, para ulama khususnya, dari anak-anak atau pemuda-pemuda, bukan anak-anak, mohon maaf, dari pemuda-pemuda milenial yang baru menikah. Aduh Kang, senang, tidak kuat begitu. Tidak kuat apa? Ya itu istri menggoda. Ya kalau bulan puasa usahakanlah istrinya di rumah juga, jangan pakai hal-hal yang mengundang-mengundang gitu kan. Karena ya masyaallah gitu. Kang Zen ini ketawa, ya memang beliau luar biasa beliau ini. Indo yang dinamakan bersetubuh atau bersenggama itu tidak boleh Kang. Tidak boleh ketika Karena membatalkan puasa. Iya. Nggak boleh itu siang hari. Siang hari gitu Kalau kan. udah beduk boleh Kang. Apa? Kalau udah buka puasa boleh. Boleh. Kalau sudah buka puasa bahkan bisa jadi takjil kata Kang Zen. Kata Kang Zen, saya belajar dari beliau bisa dijadikan takjil gitu. Masya Allah. Takjil coba. Ini kan luar biasa ya rekan dan rekan kita. Masya Allah. Di sini jelas bahwasannya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan atau puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Coba istri-istri kamu ini bukan satu istri-istri itu. Ya, bukan satu tapi lebih daripada satu. Seperti ya saya mah nanya aja, lebih ikut Nabi Ibrahim atau lebih ikut siapa? Pasti jawabnya lebih ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa istrinya? Nah, lebih dari satu. Nah, itu ya kan. Ini harus digarisbawahi ya. Wah, dilihat tadi berarti dia. Oh, kalau saya mah tidak. Saya mah tetap satu aja. Ya, yang di sana itu, yang di situ. Bentar lagi. Oh, enggak. Itu sekarang sementara kan. Lagi kuliah kok. Ya gitu. Nah, sekarang berlanjut pada hal yang berikut. Bersetubuh pasti masih bingung Kang. Coba ada yang ditanyakan Kang, atau yang bingung gitu sering ditanyakan seperti tadi ada yang masuk gitu kan. Apa gitu tadi tuh saya lupa. Oh iya, ini apa? Mengeluarkan air mandi dengan sengaja itu gimana? Nah, mungkin itu ke barusan poin ketiga ya Kang ya? Iya. Itu bisa jadi poin keempat. Poin keempat yang membatalkan puasa. Enggak apa-apa di teksolog juga ada sama intinya. Yang penting 6 ini gitu sama lah, 6 ini benar gitu. Benar dalam artian ada gitu, ada referensinya, ada gurunya gitu. Nah itu kalau dicek vlog nggak apa-apa Kang. Nah balik lagi ke yang tadi kan ketiga yakni bersetubuh. Maka yang keempat itu apa barusan? Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan sengaja ya, dengan sengaja. Maka ini yang harus digarisbawahi oleh para kaum pria, wabil khusus rekan-rekan baik yang sudah menikah atau belum menikah. Ya, yang bahaya ini yang belum menikah. Ya, seperti siapa Kang Zen gitu. Itu. Ya, itu aduh luar biasa, susah disimpulkan ya Kang ya. Iya. Khusus ya laki-laki lebih tahu, lebih memahami. Bila mana disengaja maka hukumnya haram, bahkan batal puasa gitu. Batal puasanya karena disengaja gitu kan. Di sini jelas bahwa keluar mani dengan sengaja, apalagi kalau bersentuhan dengan perempuan. Ini kalau sedang puasa batal. Terus kan kalau tidak sedang puasa itu gimana? Nah, itu harus ngaji lagi. Karena ada yang tidak boleh bahkan haram. Tapi ketika kita mengaji lagi, ngaji, lah itu tidak bisa diceritakan di sini lah. Itu harus ada ijazah langsung ya. Cuman digarisbawahi bahwa ketika berpuasa tidak boleh keluar atau tidak boleh mengeluarkan air mani secara sengaja.
Terus ada pertanyaan tadi juga ya Kang ya, Kang Ari, apakah misalkan kalau saya mimpi basah nih, tadi tuh gitu Kang, kalau saya mimpi basah nih di siang hari pas puasa itu gimana? Kalau sedang berpuasa ya jelas ini kan sedang Ramadan, tiba-tiba tidur Kang Zen dan bangun itu langsung basah jibruk gitu, apakah batal? Tidak. Kalau keluarnya tidak disengaja, meskipun menghayal kahayal gitu kan, di sini dalam fikih bahwa ketika menghayal gitu ya, secara hayalan yang seperti apa? Kalau kehayalnya istilahnya apa kehayal itu Kang? Terbayang lah, bukan disengaja tapi kan terbayang bukan disengaja, maka tidak apa-apa maksudnya, maka tidak apa-apa, jadi tidak batal. Teruskan yang penting mah mandi gitu kan ya, adus ya Kang ya, adus. Nah udah adus teruskan lagi puasanya, seperti itu. Nah terus yang kelima, nah ini yang paling menarik ini karena teman saya mengalami, ini rekan saya juga di Ibnu, gila. Nah ini gila ini luar biasa. Di sini dikatakan bahwa gilanya itu bila mana datang pada waktu siang hari, maka ini yang luar biasa. Coba Kang Zen kan sahur nih ya, sahur kan, dan rekan Nita sahur, Kang Zen ini sahur belawak doa niat set puasa, tiba-tiba bangun tidur habis zuhur, habis lohor, dia gila. Dia gila. Maka ya ini aduh luar biasa. Ya batal puasanya gitu. Datangnya itu gilanya pada siang hari pas dia sedang puasa, ya itu batal. Kalau sebelumnya udah gila ya tidak wajib puasa, itu harus orang waras. Ini mah jadi ada lah ya di kita, teman-teman kita juga banyak ya, ada ya itu tomcat atau siapalah ada ya. Salah satunya itu tomcat itu hewan ya kan yang waktu itu viral ya. Yang keenam mungkin adalah untuk wanita, untuk akhwat, masya Allah akhwatnya. Yang terakhir yakni keluarnya kotoran daripada sesudah melahirkan, nifas atau haid ya. Nah ini yang membatalkan puasa. Jadi haruslah diqadha gitu kan, seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya kata Rasul, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha sholat. Nah ini hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini sebetulnya bukan masalah untuk sholat ada qadha atau tidak ada qadha, akan tetapi ini masalah yang tadi juga, yang tentang istilahnya tentang haid tadi, kotoran atau nifas. Nah itu wajib mengqadha puasa. Jadi hukumnya wajib diqadhanya ya, diganti gitu diqadha itu. Mungkin itu 6 poin yang paling utama, yang paling inti dari saya, sedikit jelas dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman kan ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang-orang beriman maka diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti kalau yang tidak beriman tidak wajib puasa. Nah itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Nah,
agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari atau beberapa waktu tertentu. Mungkin sekian Kang dari saya. Mohon maaf Al-Fakir banyak kesalahan karena saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama, saya mah hanya tukang berbicara saja, speaker gitu ya istilahnya. Masya Allah, bukan itu ya, ini parah ini. Intinya insya Allah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bermanfaat lagi, sangat bermanfaat sekali gitu. Paparan-paparannya sangat jelas gitu, terlalu jelas malah. Terlalu jelas, saking terlalu tidak terasa ya. Enggak, soalnya yang jelas-jelas itu yang hal-hal yang konotasinya nggak jelas gitu. Iya, yang berhubungan sama suami istri kayak gitu kan, itu pasti sejelas-jelasnya. Karena beliau ini punya sebutan tersendiri untuk ustadz ini. Masya Allah. Oke, mungkin untuk ngaji online kali ini cukup sekian. Sebelum menutupi ngaji online ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan berhadiah dulu kepada muassis Nahdlatul Ulama yang akan dibacakan oleh Ajengan Arif. Mangga Ajengan. Untuk menambah kekhusyuan kita, wabil khusus kita bertawasul kepada para ulama-ulama yang mana mendirikan daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan dikhususkan pula kepada pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama serta pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Marilah kita bertawasul kepada beliau, meminta kesolehan beliau, doa kita supaya melalui perantara kesolehan beliau, ketawaduan beliau, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sebagaimana di dalam bahasa Bahasim yang dikeluarkan qaul daripada Mahasim Asy'ari, barang siapa yang mengurus NU, bukan ketika begitu Kang Zain ya, barang siapa yang mengurus NU maka ia akan dianggap sebagai santriku, dan barang siapa yang menjadi santriku maka akan aku doakan mereka masuk surga, amin insyaallah. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada beliau-beliau, kepada mereka muassis Nahdlatul Ulama, ala hadiniyah hadiniyatul salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa ila arwahi wa ila hadrat Haji Talhah Mansur bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala billahi ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم طور أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وإلى الخير قربنا حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فوتنا شاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, sebelum menutup ngaji online sekarang, kita tutup dengan sholawat khamsah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لخمسة أدفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناؤما وفاتمة لخمسة أدفي بها نار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناؤما وفاتمة لخمسة أدفي بها نار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناؤما وفاتمة. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.